i'rab. Selanjutnya adalah wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Wa aqsamuhu adapun utawi, ini mubtada ya, makanya utawi beberapa pembagian i'rab iku adalah arba'atun 4. Adapun pembagiannya i'rab itu ada 4 ya, ada 4 macam. Jadi perubahan dalam bahasa Arab cuma ada 4 ya. Kata sebuah kalimat berubah itu di antara satu dari 4 itu. Apa saja? Yaitu perubahan secara rofa, dinamakan rofa, nasub, terus khofat atau jar, terus jazm. Nah, ada 4 perubahan dalam satu kalimat dalam bahasa Arab. Satu kalimat hanya bisa berubah dari salah satu 4 ini ya, dari rofa, nasub, khofat, dan jazm. Intinya perubahan akhir kalimat itu hanya akan terjadi salah satu dari 4 ini, tidak ada yang lain 4 ini. Jadi yang pertama rofa dulu ya. Rofa itu ditandai dengan domah dan penggantinya. Yang utama adalah domah, tapi ada selain domah. Tapi yang utama adalah domah. Karena nasub ini adalah alamat tanda yang utama dari nasub adalah fathah. Tapi ada selain fathah. Terus khafat adalah jar, kasroh ya. Jar adalah kasroh. Kasroh ini menjadi tanda utama dari i'rab jar, tetapi masih ada tanda yang lain, tapi utamanya kasroh. Jazm itu sukun, tapi ada tanda yang lain, tanda utamanya adalah sukun. Jadi kita ingat-ingat, kalau nggak domah, fathah, kasroh, ya sukun itu. Kalau domah berarti dinamakan rofa, nasab, fathah dari nasab, kasroh jar, jazm sukun. Itu garis besar dari pada pembagian i'rab. Ini juga menjadi filosofi dalam mencari ilmu ya. Mencari ilmu itu harus rofa dulu, harus semangat dulu, harus punya semangat yang tinggi, itu rofa namanya. Makanya i'rab sesungguhnya rofa dulu, karena mencari ilmu harus bisa rofa dulu. Kalau sudah bisa rofa, lalu selanjutnya harus nasab. Nasab itu artinya jejak ya, jejak itu istiqomah. Setelah bisa semangat belajar, mengatur jadwal belajar apapun, harus bisa nasab, harus bisa diistiqomahkan ya. Setelah bisa istiqomah, setelah bisa semangat istiqomah, lalu kamu akan bisa khafat atau tawaduk ya. Khafat itu jar. Kalau sudah semangat, sudah menjadwal beberapa pelajaran, beberapa ilmu, sudah belajar, terus sudah bisa diistiqomahkan, pasti akan mendapatkan ilmu. Sedikit-sedikit pasti akan mendapatkan ilmu. Kalau orang semakin berilmu akan semakin merunduk, akan semakin bisa membuat orang itu menjadi semakin tawadhu. Kalau sudah tawadhu itu belum puncak dari seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu puncaknya adalah jazm, ketenangan. Yang didapatkan adalah ketenangan. Seseorang akan bisa mencari ilmu dengan totalitas kalau bisa sudah tenang ya. Sudah mendapatkan tawadhu, itu setelah itu akan mendapatkan ketenangan jiwa yang sesungguhnya, yang itu hakikat mencari ilmu ya ini, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, merasa dekat dengan Allah, merasa dia dicukupkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih kalau kita bikin bagan tentang pembagian i'rab begini. I'rab itu perubahan akhir kalimat. Perubahan kalimat ada 4 macam. Ada yang kadang akhir kalimat beri'rab rofa, beri'rab nasab, beri'rab khafd atau jar. Khafd sama dengan jar ya. Terus jazm yang terakhir. Ada 4 ya, nasab, jar, dan jazm. Ini 4 pembagian dari i'rab. Nanti di selanjutnya kita akan fokus ke rofa dulu. Nanti fokus ke rofa, fokus ke nasab, fokus ke khafd, fokus ke jazm. Dan nanti kalau bisa kita hafal, khusus bab i'rab ini harus dihafal supaya kesananya kita mudah mempelajari ilmu nahwu. Selanjutnya ini masih bab i'rab ya, belum ke pembagian yang lebih dalam. Ini ada sedikit peraturan dari i'rab ya. Kita baca dulu. Walil asma'i lan iku tetep khobar, iku tetep kauduh piro-piro asma atau isim-isim, min dzalika saking mengkono, saking dari i'rab itu raf'un utawi rofa. Jadi
isim-isim, semua kalimat isim itu bisa diirobi dengan pertama bisa rofa, wa nasbun yang kedua dan nasub, wa khofdun dan ketiga adalah jar. Tapi wala jazma fiha, tapi kalimat isim tidak bisa diirobi jazm. Kalimat isim, untuk kalimat isim dari i'rab itu boleh diirobi dengan rofa, boleh diirobi dengan nasab, bisa diirobi dengan jar, tapi tidak bisa diirobi dengan jazm. Itu untuk kalimat isim. Lalu kebalikannya walil af'ali untuk kalimat isim ikut tetap kalimat isim mendalikan saya mengenai i'rab raf'un utawi. Untuk kalimat fi'il boleh atau bisa diirobi rofa, wa nasbun dan boleh diirobi nasab, wa jazmun dan boleh diirobi jazm. Boleh rofa, boleh nasab, boleh jazm, tapi tidak bisa diirobi jar. Wala khofdu fiha, tidak bisa diirobi i'rab jar. Itu kalimat fi'il ya. Saya ulangi, kalau untuk kalimat isim, semua kalimat isim itu bisa diirobi 3. Yang pertama boleh rofa, kadang nasab, bisa juga jar, tapi tidak pernah jazm ya. Tidak pernah kalimat isim diirobi jazm. Kalau kalimat fi'il juga ya sama, bisa diirobi 3. Kadang kalimat fi'il juga 3 ya. Kalimat fi'il kadang bisa diirobi rofa, bisa nasab, kadang jazm, tapi tidak boleh jar. Itu kalimat fi'il. Atau kalau kita mau bikin bagan bisa antara asma atau beberapa isim dengan af'al, beberapa fi'il. Tadi ada sedikit perbedaan tentang i'rab. Kalau semua kalimat isim dalam bahasa Arab itu bisa diirobi rofa, bisa diirobi nasab, bisa diirobi jar atau khofd ya. Bisa 3 i'rab yang masuk ke kalimat isim. Tapi no jazm, tidak boleh dijazm. Nah, ini keterangannya, tidak boleh dijazm. Lalu kalau fi'il kebalikannya, ini juga sama, bisa 3 i'rab ya. Yang pertama bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Bisa diirobi rofa, nasab juga bisa, jazm juga bisa, tapi no khofd, tidak bisa diirobi jar. Kalimat fi'il tidak bisa diirobi jar. Itu kalau kita bikin bagan, peraturannya gitu. Saya ulangi, kalau kalimat isim itu bisa diirobi dengan 3 i'rab, yaitu rofa, nasab, dan jar atau jazm, jar atau khofd. Tidak boleh kalimat isim itu diirobi jazm. Itu peraturannya, perlu diingat dan dihafal. Kalau fi'il itu boleh dirofa, boleh dinasubkan, boleh dijazm, tidak boleh dijar atau dikhafid, tidak boleh. Itu peraturannya. Walaupun i'rab itu 4, kalimat isim hanya boleh 3 i'rab, kalimat fi'il juga hanya boleh 3 i'rab. Karena kalimat isim anti jazm, kalimat fi'il anti jar. Nah, itu.